Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Khadijatun Nisa dengan NIM H0512111018 untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peramalan dengan metode hybrid autoregressive integrate moving average get recurrent unit pada studi kasus produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara. Dengan pembimbing utama saya, Profesor Dr. Georgina Mariatinungki, MSI. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk menyampaikan beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Peramalan merupakan ilmu dalam memperkirakan kejadian-kejadian di masa depan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan informasi dari masa lalu hingga saat ini untuk memperkirakan apa yang mungkin terjadi sehingga tingkat kesalahan dapat diminimalkan. Meskipun peramalan tidak dapat memberikan hasil yang sepenuhnya pasti, tujuan dari peramalan adalah untuk mendekati kondisi yang akan terjadi. Dalam praktiknya, peramalan melibatkan penggunaan data deret waktu. Data deret waktu merupakan rangkaian pengamatan yang dicatat pada interval waktu yang teratur. Jenis data ini umumnya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena biasanya dikumpulkan secara periodik seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Pada umumnya, peramalan deret waktu digunakan di berbagai bidang ekonomi seperti bisnis, keuangan, manajemen, rantai pasok, produksi, dan perencanaan persediaan. Salah satu pengaplikasian peramalan deret waktu di bidang produksi adalah produksi kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Keberadaannya memberikan berbagai manfaat, di antaranya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, serta penghasil devisa bagi negara. Produk olahan dari kelapa sawit ini adalah crude palm oil atau CPO, other palm oil, crude palm kernel oil atau PKO, dan other palm kernel oil. Dari berbagai produk tersebut, CPO atau minyak sawit mentah menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap ekspor sekaligus sumber utama perolehan devisa nasional. Bahkan nilai ekspor minyak sawit mentah memberikan sumbangan devisa yang lebih tinggi dibandingkan komoditas strategis lain seperti batu bara, minyak bumi, maupun gas. Berbagai metode pemodelan peramalan deret waktu telah banyak dikembangkan. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah autoregressive integrate moving average atau yang biasa kita kenal dengan ARIMA. Pada metode ARIMA, korelasi linear antar variabel dapat teratasi dengan baik, tetapi tidak dengan pola non-linearnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode tambahan untuk mengatasi keterbatasan metode ARIMA dalam menangkap pola non-linear. Salah satu metode yang cocok dan dapat mengatasi kekurangan tersebut adalah metode jaringan saraf tiruan. Metode jaringan saraf tiruan sering digunakan untuk mengolah data deret waktu. Salah satunya yaitu Recurrent Neural Network atau RNN. Namun, RNN menghadapi masalah utama seperti vanishing gradient, yaitu kondisi di mana kemiringan fungsi aktivasi menurun secara eksponensial saat memproses data sekuensial yang panjang. Masalah ini membuat RNN kesulitan dalam menangkap ketergantungan jangka panjang yang pada akhirnya dapat menurunkan akurasi dari peramalan. Kelemahan RNN kemudian diatasi dengan pengembangan metode Long Short Term Memory atau LSTM dan Get Recurrent Unit atau GRU. Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa algoritma GRU memberikan performa lebih baik dibandingkan dengan LSTM. Metode GRU pertama kali diperkenalkan sebagai variasi dari RNN pada tahun 2014 oleh Kyung Hyun Cho. Kelebihan dari model ini adalah setiap unit dalam GRU mampu secara adaptif menangkap ketergantungan data dalam berbagai skala waktu. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan berfokus pada peramalan deret waktu menggunakan metode Hybrid Autoregressive Integrate Moving Average Get Recurrent Unit pada studi kasus produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan
pada penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian oleh Yuan Chengxi et al. Pada tahun 2024 mengenai pemodelan spread harga pembukaan Shanghai Composite Index berdasarkan model hybrid Arima GRU LSTM yang menjelaskan bahwa metode hybrid Arima GRU ataupun hybrid Arima LSTM lebih unggul daripada hanya menggunakan salah satu metode saja. Yang kedua, ada penelitian oleh Sophie et al. Pada tahun 2021 mengenai perbandingan algoritma linear regression, LSTM, dan GRU dalam prediksi harga saham yang diperoleh hasil bahwa algoritma metode GRU memiliki performa terbaik dibandingkan dua algoritma lainnya. Dan yang ketiga adalah penelitian oleh Mewondo dan Hidayah pada tahun 2022 mengenai perbandingan algoritma LSTM dan GRU pada prediksi harga emas dunia, yang menerangkan bahwa algoritma GRU secara konsisten memiliki error lebih kecil dibandingkan dengan algoritma LSTM, dan menyimpulkan bahwa algoritma GRU memberikan performa yang lebih baik. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara pada rentang waktu Januari 2014 hingga Desember 2023. Yang kedua, pemilihan model ARIMA terbaik didasarkan pada nilai AKIK Information Criterion atau AIC. Yang ketiga, penentuan model peramalan terbaik berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Dan yang keempat adalah optimasi parameter model Get Recurrent Unit atau GRU-nya menggunakan algoritma Grid Search. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, memperoleh estimasi model hybrid autoregressive integrated moving average Get Recurrent Unit untuk data produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara pada periode Januari 2014 hingga Desember 2023. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara periode Januari 2022 hingga Desember 2023 menggunakan metode hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Get Recurrent Unit. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai metode statistik Autoregressive Integrated Moving Average dan Get Recurrent Unit, utamanya dalam pemodelan hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Get Recurrent Unit dalam melakukan peramalan pada data deret waktu. Yang kedua, menjadi metode yang efektif untuk melakukan peramalan pada data deret waktu, utamanya dalam peramalan produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi data pada penelitian ini. Yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti lain dalam menentukan metode peramalan data deret waktu. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada peramalan, yang kedua data deret waktu, yang ketiga kestasioneran, yang keempat autoregressive integrated moving average, yang kelima identifikasi model, yang keenam pendugaan parameter model, yang ketujuh uji diagnostik model, yang kedelapan pemilihan model terbaik, yang kesembilan uji nonlinearitas, yang kesepuluh get recurrent unit, yang ke-11 algoritma grid search, yang ke-12 model hybrid, yang ke-13 ukuran kebaikan ramalan, dan yang terakhir produksi minyak sawit mentah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data prediksi setiap bulannya dengan rentang waktu Januari 2014 hingga Desember 2023. Total data yang digunakan sebanyak 120 data yang dibagi menjadi dua fase. Fase pertama merupakan data latih yang terdiri dari 96 data dan fase kedua merupakan data uji yang terdiri dari 24 data. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produksi minyak sawit mentah Provinsi Sumatera Utara dalam satuan ton. Periode data yang digunakan pada penelitian ini adalah Januari 2014 hingga Desember 2023, dengan fase pertama pada periode Januari 2014 hingga Desember 2021, dan fase kedua pada periode Januari 2022 hingga Desember 2023. Selanjutnya adalah metode analisis. Yang pertama adalah melakukan
eksplorasi data secara deskriptif. Yang kedua, membagi data menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Yang ketiga adalah pemodelan ARIMA yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan uji kestasionaran terhadap ragam dan rataan. Yang kedua, mengidentifikasi orde model ARIMA. Yang selanjutnya, melakukan estimasi parameter model tentatif. Selanjutnya, menguji signifikansi parameter model. Selanjutnya, melakukan uji diagnostis terhadap residual. Selanjutnya, menentukan model terbaik menggunakan Akaike Information Criterion atau AIC. Selanjutnya, melakukan peramalan pada data uji menggunakan model ARIMA terbaik. Selanjutnya, menghitung nilai MAPE pada data uji untuk mengevaluasi akurasi prediksi model. Selanjutnya, menguji nonlinearitas pada residual yang dihasilkan oleh model ARIMA terbaik. Tahapan keempat yaitu pemodelan hybrid ARIMA GRU dengan beberapa langkah. Yang pertama, menghitung nilai residual model ARIMA. Yang selanjutnya, melakukan standarisasi terhadap residual menggunakan standar scalar. Yang selanjutnya, melakukan optimasi parameter menggunakan metode grid search. Yang selanjutnya, melatih model GRU menggunakan residual data latih. Yang selanjutnya, menyimpan model terbaik berdasarkan nilai trend loss terkecil. Selanjutnya, melakukan peramalan menggunakan model GRU terbaik. Selanjutnya, melakukan inverse transformasi. Dan terakhir, menggabungkan hasil peramalan model ARIMA dan GRU. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah mengevaluasi performa model ARIMA dan hybrid ARIMA GRU menggunakan nilai MAPE. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.